Shalom saudaraku dimanapun berada. Pada pagi yang indah ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Ia telah membangunkan kita tanpa kekurangan suatu apapun. Makanya marilah kita menyempatkan diri membaca sebagian dari firman-Nya. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini kita akan baca dari Matius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang selalu kami puji dan muliakan dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Padamu pada pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh karena begitu besar kasih dan pertolongan-Mu senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Pada pagi yang indah ini, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Semoga firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena kami tahu bahwa orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah orang yang diberkati Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun tanah yang kami injak adalah tanah yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Matius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi yang sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 13. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sampai di sini firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih sempat mendengarkan firman Tuhan. Sedikit renungan kita, aku ambil dari ayat yang ke
11 itu di sana dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Yohanes berkata demikian. Tetapi ia yang datang, di sini ia huruf besar, kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Itu kata Yohanes ya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yohanes berkata di sini bahwa ia yang datang, ia ini huruf besar. Ia adalah Yesus yang akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Pada waktu itu juga datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi waktu itu Yohanes berkata kepada Yesus, dia mencegahnya. Kata Yohanes, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepada aku. Yohanes berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu, bukan aku yang akan membaptis engkau. Tetapi Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi waktu itu Yesus menyatakan kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah waktu itu Yohanes mengikutinya. Dan setelah Yohanes sudah membaptis Yesus, maka Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan orang-orang di situ melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan pada waktu itu juga terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah Bapak Ibu, ketika Yohanes sudah membaptis Yesus, maka orang-orang di situ melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, dan terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah, siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus. Sampai di sini firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih sempat mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.